Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hartati dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit dalam acara S3K Senyummu, Senyumku, Sehatmu, Kebahagiaanku. Baik, dan sesuai dengan janji saya kemarin bahwa hari ini ya tentunya dengan waktu yang sama dengan yang kemarin, saya masih bersama dengan dokter spesialis jantung RSUD Al Ihsan. Kita masih dalam rangkaian dengan Hari Jantung Dunia yang nanti tepatnya pada tanggal 29 September 2020. Baiklah, sebelum acara talkshow ini kita mulai, sebelumnya saya akan sapa untuk seluruh karyawan RSUD Al Ihsan yang sedang berikan pelayanan yang terbaik dan berikan pelayanan dengan ramah dan ikhlas, dan jangan lupa berikan senyuman yang terindah hari ini agar semuanya menjadi indah untuk seluruh karyawan dan juga pelanggan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan. Dan tak lupa saya sapa untuk seluruh audien yang sudah mengikuti IG Live RSUD Al Ihsan. Tetap semangat, tetap sehat, bugar, dan tetap produktif meskipun kita dalam era pandemi COVID. Baik, untuk hari ini kita akan bahas dengan topik yang tidak kalah menariknya dengan topik-topik yang sebelumnya ya, dan saya informasikan bahwa acara ini adalah acara interaktif. Jadi kalau audiens ya atau seluruh karyawan RSUD Al Ihsan yang sudah bergabung dengan IG RSUD Al Ihsan ingin bertanya seputar topik yang akan kita bahas hari ini, kami persilahkan untuk menuliskan ya, chat aja di Instagram, dan insya Allah kita akan menjawab seluruh pertanyaan dari seluruh audien kita hari ini. Baik, hari ini tema yang akan kita ambil adalah bagaimana jika si kecil terkena penyakit jantung. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih mempunyai balita, yang mempunyai anak ya, atau Ibu Bapak yang sedang menantikan kelahiran atau sedang memprogram untuk punya anak, nah ini saatnya kita standby ya untuk mengikuti acara talk show ya yang akan membahas tentang topik bagaimana jika si kecil terkena penyakit jantung. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk dokter untuk memperkenalkan langsung ya dok ya. Jadi kayaknya kalau dokter sendiri yang perkenalkan akan lebih dekat lagi nanti audiens sama dokter. Insyaallah ya. Baik, kami silakan dokter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggia Kusuma Putri. Saya salah satu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang bekerja di Rumah Sakit Al Ihsan ya. Salam kenal untuk wargi Bandung dan wargi Jawa Barat pada umumnya. Baik dok, untuk kita karena kita juga ini adalah acara untuk interaktif ya, jadi kami persilahkan untuk dokter langsung menyampaikan materinya tentang topik yang kita bahas hari ini ya dok ya, yaitu bagaimana jika si kecil terkena penyakit jantung. Silakan dokter Anggi. Hatur nuhun ya Mbak Tati. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan hari ini yaitu tentang bagaimana bila atau jika si kecil terkena penyakit jantung. Ternyata penyakit jantung itu bukan hanya miliknya orang dewasa ya. Jadi si kecil juga bisa punya penyakit jantung. Penyakit jantung yang bisa diderita sama si kecil ini biasanya kita kenal dengan penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung kongenital atau penyakit jantung yang didapat. Bedanya apa sih ya? Jadi kalau penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung kongenital itu biasanya diderita oleh si kecil sejak lahir. Oke, jadi penyakit jantung bawaan ini adalah suatu abnormalitas atau kelainan dari struktur jantung dan atau pembuluh darah utama jantung yang terjadi sejak lahir. Jadi semenjak perkembangan organ di dalam janin itu dia sudah terjadi kelainan. Sementara kalau misalnya penyakit jantung yang didapat itu biasanya penyakit jantungnya itu baru terjadi pada saat masa kanak-kanak. Jadi anak sudah lahir, kemudian sudah tumbuh, berkembang, kemudian baru kena penyakit jantung yang didapat. Kalau sementara itu kalau misalnya
Saya pertama akan ngobrolin tentang penyakit jantung bawaan ya. Kalau penyakit jantung bawaan ini sebenarnya angka kejadiannya di Indonesia cukup tinggi ya sebenarnya. Jadi biasanya dia terjadi 8 sampai 10 kejadian per 1000 angka kelahiran hidup. Jadi bisa dibayangkan cukup tinggi sebenarnya ya. Terus untuk penyakit jantung bawaan sendiri biasanya kita akan membagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu penyakit jantung yang biru dan penyakit jantung bawaan yang tidak biru. Gitu. Jadi biru yang dimaksud di sini itu yaitu biasanya anak akan tampak kebiruan di wajah ya, terutama di daerah mukosa mulut sama bibir. Jadi anak ini akan mengalami kebiruan pada saat misalnya dia menetek pada bayi ya, untuk yang penyakit jantung biru. Kemudian dia bisa menangis, misalnya pada saat menangis kencang, kebiruannya menjadi-jadi gitu, bahkan bisa sampai kejang. Kemudian bisa terjadi mudah lelah misalnya pada pasien dengan penyakit jantung yang biru. Itu banyak tipe sebenarnya penyakit jantung biru itu. Yang paling sering terjadi itu tentang tetralogi ovalo. Jadi dia penyakit jantung bawaan ini terjadi 4 kelainan sekaligus dalam satu kasus ya. Dan ada beberapa penyakit jantung yang biru lagi, misalnya seperti TGA. Itu jadi dia tertukar si pembuluh darah utama jantungnya. Kemudian ada trunkus, kemudian ada Epstein anomali, dan penyakit jantung lainnya yang secara umum gejalanya biasanya memberikan gejala kebiruan padaan. Kalau untuk penyakit jantung yang tidak biru sendiri, misalnya contohnya ASD, VSD, kemudian PDA, biasanya orang awam tuh kenalnya ini bocor jantung katanya. Jadi memang iya betul, jadi bahasa awamnya itu bocor jantung karena memang terjadi celah di antara ruang jantung. Yang seharusnya si ruang jantung itu kita punya 4 ruangan. Nah, masing-masing dari 4 ruangan ini memiliki sekat dan memiliki pintu gitu. Jadi pada ASD, VSD, PDA ini terjadi hubungan di antara 2 ruangan jantung yang seharusnya tidak terjadi, seperti itu. Kalau untuk gejalanya pada penyakit jantung yang tidak biru, nah biasanya kan karena si penyakit jantung yang tidak biru ini menyebabkan aliran darah ke paru itu tinggi, deras gitu ya. Jadi anak itu bisa ada keluhan gampang capek, sesak nafas gitu, atau bisa terjadi feeding difficulty. Misalnya kalau pada bayi yang kecil neteknya sebentar-sebentar, kok sebentar-sebentar berhenti ya gitu. Misal kok bentar-bentar lepas ya pada saat dia minum ASI ataupun minum susu botol misalnya. Kemudian anak biasanya lebih irritable, rewel ya, atau bisa terjadi infeksi saluran nafas bawah berulang. Gejalanya tuh jadi batuk panas, bukan batuk pilek. Jadi dia batuk panas, kok sering banget ya, dalam setahun muncul berkali-kali, kok nggak sembuh-sembuh misalnya kayak gitu. Atau yang bisa berbahaya, bisa menyebabkan gagal tumbuh. Gagal tumbuh tuh kok misalnya berat badan anaknya susah naik gitu, atau misalnya dia perkembangannya tidak sesuai dengan ya betul, tidak sesuai dengan usia anak-anak yang sebayanya, seperti itu. Kalau ya ASD, VSD, PDA ini cukup sering terjadi ya. Untuk yang biru juga, yang TLF juga cukup sering terjadi. Dari gejala-gejala tersebut kita harus patut mewaspadai, seperti itu. Kalau misalnya mungkin yang saya cukupkan untuk yang penyakit jantung bawaan ya Mbak Tati ya. Yang selanjutnya itu penyakit jantung yang didapat. Jadi dia penyakit jantung yang terjadi setelah masa kanak-kanak gitu. Kalau di Indonesia sendiri yang paling sering terjadi itu diakibatkan sama infeksi saluran nafas atas berulang. Itu biasanya dia penyebabnya Streptococcus grup A. Jadi karena berulang, dia membuat si imun tubuh kita itu menjadi abnormal, sehingga ada efek
imun yang abnormal tersebut terhadap jantung gitu. Nanti manifestasinya dia bisa seperti kelainan katup biasanya ya, di awal kelainan katup. Dan kalau misalnya si infeksi ini berulang terjadi, dikhawatirkan pada saat dia beranjak remaja atau dewasa bisa terjadi kasus rheumatic heart disease. Jadi dia menyerang katup jantung, bisa terjadi kekakuan, bisa terjadi kebocoran di katup. Jadi bisa memberikan gejala anak seperti gagal jantung. Jadi dia mudah lelah, kemudian bisa sesak nafas, bisa berdebar, kadang ada manifestasi kok nyeri gitu dadanya. Kadang-kadang kan anak nggak bisa, betul. Jadi dia nggak nyaman gitu dadanya. Kemudian bisa terjadi sama ya, bisa terjadi gagal tumbuh juga. Untuk kasus lainnya sih biasanya rata-rata karena kasus inflamasi di area lain, di organ lain yang bisa mengefek ke jantung. Misalnya kayak miokarditis itu yang dia bisa memberikan gejala sama ya, gagal jantung, kemudian gejala aritmia. Aritmia tuh bisa berdebar anaknya. Kemudian untuk kasus lainnya misalnya perikarditis, yaitu dia ada inflamasi atau infeksi di area selaput jantung, jadi yang menyelimuti jantung, seperti itu. Menarik sekali ya dokter ya. Jadi ternyata untuk kasus jantung pada anak sendiri ya dok ya, itu bisa dari bawaan atau ini ya dok ya, turunan ya, tapi juga bisa didapat. Nah ini dok yang menariknya itu ya, yang kita baru tahu nih ya, mungkin saya juga mewakili untuk masyarakat juga nih dok ya, bahwa ternyata kalau untuk kasus dewasa sendiri ya kan ada banyak faktor resiko ya dok ya. Kalau anak mungkin tidak seperti kalau dewasa, ada karena faktor gaya hidup, stres gitu ya, ada karena merokok ya, tetapi justru kalau anak gitu ya, ternyata dari kasus misalnya flu ya dok ya, yang kita selama ini sering terjadi, ini ya dok ya, kasus-kasus infeksi saluran nafas itu ternyata berdampak juga gitu. Iya betul. Tapi infeksinya ini infeksi saluran nafas bawah sebenarnya Mbak Tati. Iya, jadi bukan yang pilek-pilek gitu. Tapi dia lebih kayak batuk, demam tinggi gitu. Apa kalau misalnya kita sering temui gitu dok ya, kalau untuk misalnya dengan kasus saluran pernapasan begitu anak di ronsen ada yang sering kan bronchopneumonia, apa itu dok yang ini? Jadi manifestasinya memang bisa jadi saluran nafas bawah itu misalnya kayak bronchopneumonia atau pneumonia berulang. Jadi karena aliran, kalau untuk penyakit jantung bawaan ya, jadi yang tidak biru ini Mbak Tati ya. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan bahwa aliran dia ke arah paru menjadi deras. Jadi istilahnya ada infeksi dibawa jadinya ke arah paru yang gitu. Jadinya saluran nafasnya bisa terinfeksi berulang. Seperti itu karena ada bocor jantung. Itu untuk pada yang tidak biru ya. Ya. Jadi ini justru yang baru kita ketahui dok ya, bahwa ternyata ya ini bedanya mungkin ya antara sakit jantung pada orang dewasa dan juga anak ya. Kalau anak ternyata dari kasus infeksi pada saluran nafas yang bagian bawah, kalau tidak ditangani dengan serius, justru akan berdampak ya dok ya ke masalah jantung, bahkan akan dibawa sampai ke usia dewasa. Betul. Sangat menarik sekali, dan mungkin tidak hanya saya tapi audien kita yang sekarang sudah bergabung dengan IGRSUD Al-Ihsan juga baru mengerti, baru paham ya dok ya tentang kasus jantung pada anak gitu. Nah dok, mungkin mengawali pertanyaan boleh. ini juga istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ke dokter ini mewakili dari seluruh rasa penasaran dari masyarakat selama ini dok ya, karena yang diketahui bahwa sakit jantung itu pasti orang dewasa gitu ya. Kayak kemarin kita bahas bahwa ternyata penderita penyakit jantung mengalami kemajuan tidak hanya pada usia lansia, tetapi ternyata pada usia muda sekarang justru sudah meningkat sudah meningkat. Nah hari ini lebih menarik lagi gitu ya, ternyata tadi ya anak bisa terkena penyakit jantung, bahkan yang didapat
karena penyakit yang tidak mendapatkan penanganan yang lebih serius gitu ya, yang untuk kasus jantung yang yang didapat tadi ya dok ya. Nah dok, kalau untuk gejala sendiri ya, tadi dokter menyampaikan bahwa ada yang kasus jantung, penyakit jantung yang biru dan tidak biru ya dok ya. Nah itu ya, itu karena pucat apalagi daerah mukosa mulut. Nah dok, kalau untuk dewasa sendiri kan keluhan dari jantung koroner itu ada rasa sesek, dadanya terasa berat gitu ya dok ya, terasa nyeri yang menjalar ke bahu kiri gitu ya. Nah, apakah kalau untuk anak dok cukup kita lihat ini warna kebiruan itu sendiri dok mukosa mulut ya, atau tadi hanya waktu nete kita dia tidak lama gitu ya, dilepas lagi, apa itu cukup untuk kita akhirnya oh ya anak saya kena jantung nih, saya harus ke dokter, apakah itu dok gejalanya yang ini? Oke, jadi kalau untuk penyakit jantung bawaan yang biru memang kita secara umum lebih mudah mengenali anak pada saat dia kebiruan ya. Dia berbeda untuk biru Mbak Tati. Jadi kalau untuk biru pada penyakit jantung bawaan itu yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi dia biasanya birunya lebih ke sentral. Jadi sentral tuh di daerah mukosa mulut, kemudian di daerah bibir gitu ya. Bukan di daerah perifer. Perifer itu misalnya di ujung-ujung kuku gitu ya. Walaupun lama kelamaan bisa terjadi seperti itu. Maaf. Oke. Bisa ada gangguan teknis. Oke. Lanjut aja. Jadi dia lebih mudah dikenali sepertinya kalau untuk yang penyakit jantung bawaan biru ya. Terus kemudian menetek sebentar-sebentar. Itu kita boleh orang tua ada kecurigaan seperti itu ya. Jadi istilahnya lebih mendetek lebih awal itu lebih baik supaya penanganannya lebih efektif. Jadi orang tua boleh curiga gitu, anak saya biru kemudian kok neteknya sebentar-sebentar seperti itu. Jadi kecurigaannya bisa semakin tinggi gitu untuk orang tua kalau melihat anaknya seperti itu. Justru ini jadi pelajaran kita untuk kita semua ya dok ya, apalagi ibu-ibu yang masih mempunyai baby gitu ya dok. Selama ini kan kalau kita lihat nih, mungkin tidak pengalaman dari saya aja, saat kita menyusui anak biasanya sambil tidur dok. Betul. Otomatis kalau sambil tidur kan kita tidak bisa melihat oh anak kita masih netek atau tidak karena ibunya ikut tidur. Nah, biasanya gitu ya. Nah justru ini ya dok ya, ini yang harus kita perhatikan. Betul. Ya dok ya. Dalam proses menyusui itu kita juga harus lihat gitu ya, misalnya respon dari anak itu sendiri gitu ya dok ya. Baik dok, terima kasih. Nah ini untuk yang pertanyaan yang kedua nih dok ya, ini saya lanjutkan. Nah dok, apakah banyak selama ini yang dokter tangan ini untuk kasus-kasus jantung pada anak dok? Kalau untuk anak yang kami tangani di sini cukup banyak ya yang datang ke poli untuk diagnostik gitu. Jadi awalnya pasiennya bilangnya, misalnya untuk anak yang lebih besar ya, untuk anak yang lebih besar dia keluhannya katanya gampang capek katanya gitu. Kalau lagi olahraga biasanya yang sudah SD, SMP kok misalnya pada saat olahraga baru lari bentar kok udah capek banget, ngos-ngosan katanya, udah berdebar gitu, sesak nafas kadang-kadang seperti itu kalau untuk yang lebih dewasa. Memang kalau untuk bayi biasanya kita dikonsulkan dari bagian spesialis anak untuk melakukan diagnostik atas kecurigaan penyakit jantung bawaan seperti itu. Maaf ini Okay. Baik dok. Nah dok, menarik sekali ya dok ya. Nah kalau kita bicara tentang pemeriksaan tadi kan dari penyakit anak dikonsulkan ke khusus untuk jantung ya dok ya, untuk kasus jantung anak. Untuk pemeriksaannya sendiri dok, ya, kalau untuk pasien dewasa seperti yang kemarin disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya, itu kan ada pemeriksaan, ada beberapa pemeriksaan ya dok ya, ada EKG, bahkan
Kalau misalnya untuk ini ada Holter ya dok ya, nah kemudian ada echo ya kan. Nah kalau untuk kasus anak apakah sama pemeriksaannya seperti itu dok? Karena kalau misalnya kan apa EKG bayi apakah juga sama dok pemeriksaannya dok? Oke, kita selalu berangkat pertama kali selalu dari anamnesis. Jadi anamnesis dari keluarga ya, dari ibu, dari ayahnya, terutama ibu ya, yang biasanya lebih mengetahui kondisi anaknya. Pertama dari keluhannya yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya dia mudah lelah, sesak pada anak yang lebih dewasa, atau misalnya ada feeding difficulty pada bayi-bayi misalnya di bawah 1 tahun yang menatanya jadi sedikit-sedikit, sebentar-sebentar maaf. Kemudian bisa terjadi gagal tumbuh misalnya, atau misalnya Maaf ya, ini agak soundnya. Ya baik dok, lanjut aja dok ya. atau gejala infeksi saluran nafas bawah berulang tadi. Kadang-kadang pasien datang awalnya dengan keluhan TB paru, dikonsultan TB paru kok nggak sembuh-sembuh gitu. Ternyata setelah dicek ternyata dia punya penyakit jantung bawaan gitu. Nah selalu berangkat pertama dari anamnesis. Kemudian yang kedua kita nanti akan melakukan pemeriksaan fisik. Di pemeriksaan fisik ini kita selalu mulai juga dari tanda vital gitu. Untuk pada anak saturasi itu termasuk tools, jadi termasuk salah satu contekan buat kita pada anak. Misalnya untuk penyakit jantung yang biru biasanya saturasinya dia rendah. Untuk penyakit jantung yang tidak biru biasanya dia saturasinya normal seperti itu. Dan kalau untuk pada anak atau bayi kita harus melakukan pengecekan saturasi itu di 4 anggota gerak. Biasanya pada dewasa kan kita cukup hanya di 1 lengan. Sementara pada bayi dan anak kita harus ngecek di 4 anggota gerak. Karena ada beberapa kasus penyakit jantung bawaan yang memberikan gambaran saturasi yang berbeda-beda di tangan dan di kedua kaki. Kemudian pemeriksaan fisik selanjutnya yang utama yaitu pemeriksaan fisik jantungnya sendiri. Biasanya kita akan mendengar bunyi bising jantung, ya kemudian bunyi jantungnya sendiri ya. Kemudian kita bisa mendengar paru-parunya juga gitu. Kemudian setelah pemeriksaan fisik itu kita akan berangkat ke pemeriksaan penunjang yang mungkin tadi Mbak Tati tanyakan yang ini ya. Sebenarnya untuk bayi dan anak sama. Jadi kita bisa berangkat dari EKG dan foto ronsen. Itu yang paling sederhana. Jadi EKG dan foto ronsen bisa ngasih clue buat kita kemungkinan tipikal penyakit jantung bawaan yang mana pada anak ini gitu. Walaupun pada akhirnya nanti tentunya kita akan melakukan USG jantung, iya, atau ehokardiografi. Di situ kita bisa lihat struktur jantung dan struktur pembuluh darah jantung, juga katup-katupnya ya. Jadi dari situ kita bisa lihat tipe kelainan jantungnya yang mana dari echo. Walaupun dari EKG dan foto ronsen kita sudah bisa clue gitu dari kelainan jantungnya yang seperti apa. Baik dok ya. Jadi ternyata untuk pemeriksaan jantung anak ini justru harus lebih detail lagi ya dok ya. Ya, jadi betul. lebih detail lagi gitu. Kalau untuk yang dewasa tadi kan jelas ya kita mulai dari selain anamnesa EKG ini tapi kalau untuk apa anak ya tadi untuk oximetrinya Oximetri sendiri, betul. ya, itu Harus di 4 anggota gerak. ya jadi itu jadi Iya, lebih detail lagi. Nah dok, kita kembali lagi ya dok ya, membahas tentang penyakit jantung yang turunan tadi ya dok ya. Dok, kalau namanya tadi disebutkan turunan berarti ada pembawanya sebelumnya ya dok ya. Nah, adakah dok cara untuk mencegah dok agar itu tidak terjadi? Misalnya kalau untuk penyakit jantung turunan orang tuanya sudah ada nih, ibunya atau bapaknya atau mungkin nenek kakeknya sudah ada. Upaya kita untuk mencegah agar ini tidak terjadi ke anak kita apa dok upayanya? Oke. Jadi sebenarnya berdasarkan studi-studi ya yang saya baca bahwa memang ada persentase sebenarnya kecil sih. Jadi bahwa penyakit jantung bawaan ini diturunkan, istilahnya genetik ya. Jadi masih dalam perdebatan sebenarnya apakah benar. Namun beberapa studi menyebutkan bahwa penyakit jantung bawaan pada suatu keturunan misalnya
ayahnya, ibunya, atau misalnya adik kakaknya punya penyakit jantung bawaan, ternyata bayi yang berikutnya misalnya bisa punya penyakit jantung bawaan juga. Sebenarnya kalau misalnya ditanya bagaimana cara mencegahnya, kalau genetik ya, misalnya kromosom itu kan sulit gitu. Cuma kita bisa untuk mencegah dari faktor lain gitu. Jadi karena si penyakit jantung bawaan sendiri itu penyebabnya sampai sekarang belum diketahui secara pasti gitu. Diduga bahwa faktor genetik ini memiliki peranan atau faktor non genetik memiliki peranan, atau kedua faktor tersebut dikombinasikan. Nah, kalau misalnya faktor genetiknya sudah ada, berarti kita bisa cegah dari faktor non genetik. Misalnya ibu pada saat hamil, yang pertama non genetik misalnya terjadinya infeksi pada saat kehamilan gitu, karena memang ada beberapa infeksi pada saat kehamilan yang dikaitkan dengan kejadian penyakit jantung bawaan pada anak. Misalnya penyakit infeksi rubella pada saat kehamilan itu biasanya nanti misalnya pada anak yang pada saat lahir yang memiliki congenital rubella syndrome, biasanya ada beberapa kasus dikaitkan dengan salah satunya PDA yang tadi, yang penyakit jantung tidak biru itu. Terus kemudian faktor non genetik lainnya, misalnya kalau kita sakit, usahakan untuk selalu berobat dan meminum obat yang diresepkan oleh dokter. Jadi jangan asal minum obat, saya beli ke apotek aja deh gitu, karena kan untuk ibu hamil dan menyusui ya tuh ada beberapa kriteria, yang mana obat yang aman, mana obat yang sebaiknya tidak dikonsumsi. Contohnya seperti, jadi menghindari infeksi saat kehamilan atau menghindari toksin, misalnya obat seperti itu. Ya, dan ini ya dok ya, dari upaya kita ya untuk mencegah, dari sebenarnya upaya kita untuk mencegah terjadinya penyakit turunan itu bisa dilakukan saat mulai program kehamilan. Betul, iya betul. Harus apa yang dilakukan, ya, iya. dok ya. Baik dok. Nah, dok saya lanjutkan ya. Kalau misalnya nih dok, untuk kasus-kasus jantung pada anak ya, kalau yang biru itu jelas akan terdeteksi. Nah, ada nggak dok ya kasus jantung pada anak yang dia belum terdeteksi gitu, tapi dia muncul sudah mulai usia dewasa gitu? Apakah misalnya kalau ada kelainan dari struktur, oh ternyata tidak menimbulkan gejala itu pada usia bayi atau ini gitu? Apakah ada dok kasus seperti itu, munculnya tuh dewasa gitu? Banyak Mbak Tati. Jadi kelainan jantungnya biasanya, kalau kelainan jantung misalnya untuk yang bocor jantung ya, atau untuk yang kekakuan misalnya ke arah pembuluh darah utama jantung, kita biasanya nilai evaluasi besarnya seperti apa. Jadi besarnya ukurannya sebesar apa, kemudian flow-nya, darahnya mengalir dari mana ke mana. Biasanya kalau pada yang penyakit jantung bawaan yang ukuran bocor jantungnya itu tidak terlalu besar, biasanya dia memang tidak menimbulkan gejala kayak sesek, mudah lelah. Itu biasanya baru munculnya setelah anak usianya bertambah gitu. Bisa jadi anak nggak ngerasa keluhan apa-apa gitu, tapi justru pada saat dia ketahuan udah SD misalnya atau udah SMP baru menimbulkan gejala. Jadi gejalanya memang tergantung dari jenis tipe penyakit jantung bawaannya apa dan ukurannya. Jadi tingkat keparahannya gitu ya. Ini sambil kita nunggu ya dok ya untuk pertanyaan dari audiens kita ya. Tadi sudah ada. Nah, dok, ini pertanyaan yang pertama ya dok ya. Pertanyaan yang pertama, dok, apakah untuk anak yang sakit jantung itu harus dioperasi dok? Oke. Ya, jadi untuk anak dengan penyakit jantung bawaan, yang pertama kita harus tahu dulu tipenya seperti apa. Kembali lagi ya, tipenya seperti apa, kemudian tingkat keparahannya seperti apa. Kemudian untuk terapi ya sebenarnya ya, ini jadi tata laksananya pasien kelainan jantung ini, misalnya untuk yang tidak biru, misalnya ASD, VSD, PDA gitu, kita nilai dulu gitu. Dari ehokardiografi itu kita evaluasi dulu ukurannya, kemudian pada umur berapa anak tersebut terdiagnostis gitu. Untuk tata laksananya nanti ada alurnya sendiri.
gitu. Nah, harus dioperasi nggak sih gitu ya? Oke, jadi kalau anak dengan bocor jantung itu biasanya intervensinya kita ada dua jenis. Yang pertama itu intervensi non bedah atau biasanya tindakannya itu di lab kateterisasi. Yang kedua itu memang bisa dengan pembedahan, dan masing-masing dari jenis tata laksana ini itu berdasarkan indikasinya masing-masing yang bisa kita lihat dari salah satunya dari ehokardiografi gitu. Jadi nggak semua anak itu melakukan pembedahan, nggak dibuka dadanya, nggak mesti, karena makin canggih ya sekarang. Sekarang sudah bisa dilakukan intervensi non bedah gitu. Jadi seperti orang dewasa yang mau dipasang ring gitu, jadi dia dilakukan seperti infus biasanya dari pangkal paha, nanti alat-alatnya masuk dari situ gitu. Jadi device-nya nanti kita kembangkan pada saat sudah ada di dalam jantung gitu. Tentunya sesuai indikasi ya masing-masing. Jadi nggak semuanya melakukan pembedahan. Baik dok. Ya dok, ini menyambung tentang ring dok ya. Nah kalau untuk kasus jantung pada anak, adakah anak yang dipasang ring juga dok? Ini ringnya kalau anak bukan ring koroner biasanya. Kalau misalnya orang dewasa kan biasanya ada penyempitan pembuluh darah ya di koroner. Kalau pada anak, karena anak jarang sekali terjadi penyakit jantung koroner, yang disebutkan ring pada anak itu biasanya justru pada kasus-kasus penyakit jantung yang biru, tapi dia punya penyelamat. Penyelamatnya misalnya di PDA gitu ya. Jadi PDA-nya nanti kita pertahankan justru supaya aliran darahnya bisa terbantu gitu. Nah itu biasanya ringnya kita pasang di tempat PDA itu biasanya, bukan di koroner. Ini bedanya ya dok ya. Nah sekalian nih dok, apa ada juga yang dibebas dok? Kalau anak sih enggak ya, jarang sekali terjadi penyakit koroner pada anak sih. Biasanya dia penyakit jantung bawaan itu ya itu yang tadi yang awam bilangnya bocor jantung gitu. Seringnya kasusnya seperti itu. Jadi bukan lagi bebas, pasangan ring udah jantung koroner ya dok. Iya. Baik dok, ini pertanyaan yang kedua dok nih dari audien kita ya dok ya. Dok, kalau ibu yang saat hamil mengalami TB paru bisa menyebabkan bocor jantung pada bayinya nggak dok? Oke. Kalau TB paru sih sebenarnya penyakit infeksi paru pada ibu ya. Kalau memang pada saat kehamilan, saya rasa saya sebenarnya sejujurnya belum pernah baca studi ya yang TB paru kemudian anaknya bocor jantung. Biasanya yang sering terjadi itu yang infeksi rubella, kemudian toxoplasma, ya cytomegalovirus. Makanya kenapa pentingnya sebelum kehamilan kita harus mengecek ya, betul screening. Jadi pada saat betul screening pranikah itu ternyata tidak sepele ya. Jadinya kita harus melakukan hal tersebut supaya aman. Semuanya kita pun tenang pada saat kehamilan. Yang jelas kalau misalnya pada saat ibu saat ini mengalami TB paru, sebaiknya harus diobati ya gitu. Yang penting jadi ibunya sehat, ke janin pun bisa aman. Yang jelas tumbuh kembangnya nanti sesuai ya pada usia kehamilannya. Ya, menyambung lagi dok nih ya tentang pemeriksaan pranikah, karena kalau untuk penyakit jantung pada anak itu kan karena keturunan dok. Nah kalau untuk pemeriksaan pranikah untuk saat ini apakah harus juga ya ibu yang calonnya itu periksa ke dokter jantung juga atau cukup ke dokter untuk kebidanan dok? Nah untuk ini kita mendeteksi nih, wah ternyata ibunya dicek ada penyakit jantung, khawatir nih dok gitu, karena kan meskipun kecil gitu ya sekian persen untuk bisa diturunkan, tapi kan ada juga gitu ya untuk ini. Selalu berangkatnya dari gejala Mbak Tati, jadi nggak tiba-tiba aduh saya punya penyakit jantung bawaan. Jadi biasanya yang harus lebih tinggi kecurigaannya itu pada misalnya wanita dewasa itu yang mau merencanakan kehamilan atau misalnya pranikah ya. Kalau dia nggak ada gejala sih nggak usah terlalu khawatir sebenarnya, hanya melakukan screening pranikah untuk infeksi-infeksi ya misalnya. Tapi kalau misalnya wanita yang sudah matur ya udah mau siap nikah tapi dengan ada gejala
misalnya mudah lelah, kemudian kok jalan dikit doang ke kamar mandi saya capek ya gitu, atau misalnya justru pada saat istirahat dia sesek gitu, itu dia kecurigaan kita dia punya penyakit jantung itu lebih tinggi. Makanya biasanya sih awalnya selalu dicek dulu dari dokter kebidanan ya, nanti biasanya akan merefer ke kita ke bagian jantung apakah ada kelainan penyakit jantung pada pasien gitu. Ini saya masih penasaran dok tentang terapi pada anak ya dok ya. Tadi ringnya berbeda ya kan, bypass juga enggak kan dok ya. Nah dok, kan dari yang kemarin kita bahas tentang kaki mulus bebas varises nih dok ya, bahwa varises juga bisa karena keturunan ya dok ya. Nah selama ini pernah nggak dok ditemukan ada varises yang pada bayi gitu dok, dan harus dilakukan tindakan seperti dilakukan tindakan pada pasien-pasien yang dewasa dok? Kalau dokter selama ini pernah temui nggak? Sejujurnya sampai sekarang belum ketemu sih kalau misalnya varises. Biasanya dia manifestasinya di tempat lain, misalnya dia hemangioma gitu. Jadi dia ada benjolan-benjolan kemerahan atau kebiruan di area tubuhnya pada saat lahir. Itu biasanya memang karena kelainan pembuluh darah gitu. Tapi kalau untuk yang di kaki itu belum pernah ketemu sih untuk varises yang Nah, jadi lokasi lain dok ya. Tapi untuk terapinya tidak sama dengan yang dilakukan untuk dewasa, kayak ada RFA gitu kan, ada. Tentunya by case, jadi kasus per kasus. Kalau untuk hemangioma sih kalau tidak terlalu gawat ya, maksudnya tidak terlalu jelek, biasanya ada yang obliterasi sendiri lama-lama nanti sesuai dengan usia. Kalau hemangioma ya, kalau untuk varises yang lain sih sejujurnya saya memang belum pernah ketemu. Baik dok. Nah ini pertanyaan selanjutnya dok ya. Kan balik lagi nih, kita kebalik lagi ya dok, untuk penyakit jantung pada anak ya yang biru dan yang tidak biru nih, yang tidak biru. Nah ini biasanya nih muncul, atau yang biru juga dok kita bahas. Yang biru nih muncul itu pada usia, banyaknya pada usia berapa dok? Apakah memang munculnya pada bayi aja atau bisa itu muncul pada remaja dok? Seperti yang tadi saya cerita Mbak Tati, jadi bahwa biasanya tergantung ukuran. Jadi kalau misalnya yang ukurannya besar kemudian flow-nya deras, biasanya sudah bergejala dari dia masa anak-anak atau bayi. Kayak yang tadi, kalau yang kebiruan mungkin lebih jelas lagi ya, kita lebih lihat lebih jelas, lebih curiganya lebih tinggi gitu. Jadi bisa timbul pada saat remaja, bisa aja kalau misalnya si ukurannya misalnya tidak terlalu besar, jadi dia nggak terlalu menimbulkan gejala berarti pada saat dia tumbuh gitu. Jadi tapi pada saat dia udah dewasa, udah aktivitasnya sudah lebih banyak, sudah semakin terasa gitu. Ya, menarik sekali dok, tentunya ini ilmu baru juga buat saya ya, dan juga untuk seluruh audien yang ikut gabung di IG RSUD Alisan ya. Baik dok, ini pertanyaan selanjutnya nih, ini masih saya hubungkan juga dengan sumber yang sebelumnya. Ini untuk melihat perbedaannya aja dok gitu ya. Apakah dewasa sama anak itu sama tidak sih gitu ya dok ya. Nah dok, kalau untuk dewasa nih, kalau jantung koroner itu kan kemarin ada stadiumnya juga ya dok ya. Misalnya dari stadium, oh ya nih grade yang pertama misalnya dia setelah melakukan kegiatan ya kan, dia tadi sesek atau kelelahan ya. Nah sampai yang beratnya dia tanpa melakukan kegiatan dia juga sudah sesak gitu kan ya, sudah ada gangguan lah di jantungnya tanpa melakukan kegiatan, itu paling beratnya. Kalau anak sendiri ya dok ya, kalau tadi lihat gangguan tuh ada yang biru dan tidak biru, apakah ini juga dalam menentukan manajemen pengolahannya nanti itu dilihat dari grade-nya ini dok? Apakah ini juga ada grade-nya dok, sama seperti kayak jantung koroner itu sendiri? Kalau untuk anak sendiri sebenarnya tata laksananya itu pertama jenisnya, tipe penyakit jantung bawaannya yang mana, kemudian pada umur berapa dia terdiagnosis gitu, kemudian kita lihat lagi ukurannya, si bocor jantungnya seperti apa, atau keparahan kekakuan atau penyempitan katupnya seperti apa. Jadi bukan berdasarkan grading, jadi penanganannya bukan
berdasarkan grading kayak kayak orang dewasa. Jadi iya, jadi Dokter. jadi Ya. dari itu, jadi diagnosisnya tipenya seperti yang mana, kemudian terdiagnosis umur berapa, kemudian ukurannya berapa, kemudian tingkat keparahannya seperti apa gitu. Nah, ini bedanya ya. Tentunya untuk pemirsa juga ya, untuk saya juga bahwa berbeda ternyata ya untuk kasus dewasa dan anak ya dok ya, meskipun sama-sama disebut masalahnya di jantung gitu. Baik dok, ini sambil kita nunggu juga ini ya, kalau masih ada yang masih penasaran gitu ya dengan topik kita hari ini ya. Nah, saya masih nyambung dengan yang narasumber kemarin dok. Karena saya pengen tahu, ya masih penasaran, bener nggak sih gitu kan ya, ini berbeda gitu ya, terus penanganannya jelas tadi ya berbeda juga ya, tergantung dari kasus. Nah kalau dewasa dok ya, kalau kemarin kita dapat bahwa ada yang resiko bisa yang dimodifikasi dan tidak dimodifikasi itu dok. Nah kalau untuk kasus anak gitu ya, ada nggak resiko yang memang bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi itu dok untuk kasus-kasus jantung? Kalau untuk penyakit jantung bawaan sendiri sebenarnya yang bisa dimodifikasi itu adalah pada saat kehamilan ibu ya, yang tadi saya jelaskan bahwa ibu harus sehat selama kehamilan, kemudian menghindari zat-zat toksin, obat-obatan yang tidak disarankan, alkohol, rokok gitu ya, itu yang harus dihindari, yang bisa dihindari gitu. Kalau untuk genetik kan memang diturunkan ya, tidak bisa gitu. Kemudian kalau untuk penyakit jantung yang didapat, faktor risiko yang bisa kita hindari yaitu, jadi kalau misalnya anak sudah infeksi saluran nafas nih, baiknya segera dibawa ke dokter. Jadi jangan nanti aja lah, tenang aja. Jadi ada beberapa warning, misalnya demamnya sudah tinggi, kemudian kok batuknya nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi kita bisa menghindari misalnya si kuman Streptococcus grup A itu untuk berkembang, jadi membuat imun tubuh kita abnormal gitu. Jadi ya yang bisa dihindari itu. Jadi kalau sudah misalnya anak, sebagus-bagusnya sih untuk menghindari infeksi. Tapi kalau misalnya pada saat sudah terkena infeksi saluran nafas atas misalnya, ya sebaiknya segera berobat gitu ke dokter anak supaya si infeksinya dapat ditangani sehingga komplikasi ke arah jantung bisa dihindari. Nah, jadi sebenarnya sama juga ya dok ya, ada yang dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi tadi dok. Nah ini pertanyaan pamungkas nih dok. Oh ada pertanyaan lain. Baik, sebelum ada pertanyaan pamungkas nih dok ya, ini dari Ibu Eis Sutarsi dok. Nah pertanyaannya, jika orang tuanya tidak ada riwayat kelainan jantung tetapi melahirkan bayi ada kelainan jantung, apa penyebabnya dok? Ya, sebenarnya mungkin sudah bisa terjawab sama pertanyaan yang tadi ya. Orang tuanya nggak punya penyakit jantung, tapi kok anaknya bocor jantung misalnya gitu. Karena yang saya sebutkan tadi bahwa sebenarnya sampai saat ini penyebabnya ini masih belum diketahui secara pasti. Namun faktor genetik dan non genetik memiliki peranan, diduga ya memiliki peranan. Kalau misalnya orang tuanya tidak punya penyakit jantung, bocor jantung misalnya, anaknya bisa terkena bocor jantung dari mana ya? Ya mungkin dari yang tadi, yang faktor risiko yang non genetik yang tadi, mungkin pada saat kehamilan punya infeksi pada saat kehamilan, atau misalnya terpapar oleh toksin-toksin tertentu, atau misalnya dia menggunakan obat di luar persepan dokter yang sebenarnya tidak disarankan untuk ibu hamil gitu. Ya Ibu Eis sudah terjawab ya. Jadi bisa jadi karena tadi faktor resiko yang sebenarnya bisa dimodifikasi tadi ya dok ya, yang non genetik itu ya dok ya. Jadi bisa faktor kehamilan tadi. Betul. Ya dok ya. Ya. Baik, ini pertanyaan pamungkas nih dok sebelum di closing. Jadi deg-degan loh. Ya, baik dok. Dok, sebenarnya pada kasus anak ya, kalau anak sudah didiagnosa terkena penyakit jantung, itu bisa normal lagi nggak dok? Karena kan kalau beda, mungkin kalau untuk dewasa ya dok ya beda. Kalau anak kan masih masa pertumbuhan dan perkembangan dok, apakah itu bisa normal lagi? Oke.
Jadi ini mengapa pentingnya bahwa diagnosis penyakit jantung ini dapat terdeteksi dini supaya tata laksananya efektif. Kenapa saya bilang efektif? Karena kalau misalnya bisa kita diagnosis dini, kita tata laksana dini dengan baik, harapan kita bahwa anak bisa tumbuh normal lagi atau bisa sesuai dengan anak-anak sebayanya gitu. Jadi bagaimanapun juga si kelainannya harus kita koreksi gitu. Jadi supaya hidup dia bisa baik gitu ya perkembangannya seperti itu. Kalau misalnya anaknya terlambat untuk dikoreksi, terlambat terdiagnosis, terlambat dikoreksi, bisa jadi bahwa anak ini akhirnya nanti akan gagal tumbuh untuk anak yang baik, atau yang bahaya malah bisa menimbulkan kematian seperti itu. Jadi kalau misalnya dia bisa dikoreksi dari awal, insya Allah bisa ya dok ya? Ya, insya Allah anak bisa tumbuh berkembang dengan ya. normal lagi. Tapi kalau untuk struktur jantungnya sendiri gimana dok? Kalau misalnya contohnya pada yang tidak biru ya, tadi yang ada kebocoran misalnya pada ASD, VSD, PDA, misalnya kita tutup dengan intervensi non bedah maupun intervensi bedah, itu seakan-akan bahwa si bocor jantung tersebut jadinya kan nggak ada gitu. Jadi nanti secara hemodinamik jantung akan bekerja dengan baik lagi. Ya, jadi bisa sembuh ya dok ya? Kalau bukan sembuh sih ya sebenarnya, jadi kita koreksi gitu kelainannya dan segera dilakukan penanganan tadi. Betul. Ya dok ya, jadi cepat dikoreksi. Baik dok ya, tidak terasa nih kita waktu ya, sangat menarik sekali untuk perbincangan kita hari ini. Baik, untuk closing nih dok ya, kira-kira apa nih yang perlu kita sampaikan untuk audien kita yang di rumah ya dok ya, yang paling tidak kita bisa menjaga agar anak kita, apalagi yang lagi program kehamilan dan lagi hamil, agar tidak terjadi penyakit jantung dok. Kalaupun sudah ya, apa yang harus dilakukan dok? Ya. Jadi yang pertama pesan saya untuk wanita muda ya yang akan merencanakan kehamilan, sebelum pernikahan misalnya kita harus screening dulu apakah ada infeksi dalam tubuh kita gitu. Jadi infeksi tersebut harus tertangani dulu sebelum kita merencanakan kehamilan tentunya, supaya tidak meningkatkan risiko kejadian penyakit jantung bawaan pada anak. Kemudian yang kedua, misalnya pada ibu hamil itu harus menjaga kesehatan betul-betul, hindari infeksi, hindari toksin-toksin, kemudian hindari mengkonsumsi obat-obatan di luar peresepan dokter, agar risiko ini bisa kita tekan. Kemudian untuk orang tua dengan anak penyakit jantung bawaan, tetap semangat. Jadi terus komunikasikan dengan dokter rencana tata laksananya seperti apa gitu. Jadi terapinya seperti apa, tata laksananya seperti apa. Tetap semangat untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan dokter. Kemudian untuk orang tua yang punya kecurigaan anak-anaknya seperti gejala yang saya sebutkan tadi, jangan ragu-ragu untuk segera membawa anak-anak ke dokter spesialis anak. Biasanya ke dokter spesialis anak dulu ya, biasanya kan gejalanya kayak infeksi nafas, saluran nafas berulang, biasanya kan datangnya ke dokter anak dulu. Nanti jika dokter anak ada kecurigaan, biasanya akan refer ke kita. Oh ya dok, ini sekalian pesan juga ya dok ya. Sebenarnya kalau untuk dokter spesialis jantung anak itu khusus atau sama dengan yang dewasa dok? Ini sebelum saya tutup. Jadi untuk dokter spesialis jantung itu subdivisi pediatrik, kita ada sekolahnya lagi gitu. Jadi memang awalnya dari dokter jantung general gitu, nanti ada divisi jantung itu banyak, yang kayak kemarin ada divisi pembuluh darah, kemudian ada divisinya intervensi, ada divisi elektrofisiologi, salah satu divisinya itu divisi anak gitu. Jadi subpediatrik ya, jadi nanti ada sekolah lebih lanjut. Tapi untuk di Al Ihsan sendiri sudah menerima dok untuk ini? Sampai sekarang untuk jadi konsultan pediatrik belum ada untuk dokter jantung, namun sedang menuju ke arah sana, termasuk untuk SDM, kemudian untuk fasilitasnya sedang menuju ke arah sana. Amin, mudah-mudahan segera terrealisasi. Mudah-mudahan segera terrealisasi.
Baik, terima kasih Dokter Anggi, sungguh menarik sekali. Jelas ini adalah ilmu baru juga untuk saya dan tentunya juga untuk audien kita yang bergabung dengan IG RSUD Al-Ihsan. Baik, semuanya saya informasikan bahwa kita akan bertemu lagi nanti hari Senin ya, tanggal 28 September 2020 dengan ya dokter jantung RSUD Al-Ihsan tentunya ya. Dan kita akan membawakan topik yang berbeda dan tentunya tidak kalah menarik, terutama ini untuk para ibu-ibu, untuk para perempuan ya. Kita akan bahas tentang ada apa sih dengan jantung perempuan. Wah ya, ternyata ini lebih spesial untuk perempuan. Jadi untuk para wanita, para perempuan yang ibu-ibu, ibu-ibu atau yang belum masih remaja ya, jangan lupa nanti ikut ya untuk gabung di IG RSUD Al-Ihsan pada tanggal 28 September 2020 dengan Dr. Ratna Nurmeliani, spesialis jantung ya. Baik, untuk hari ini kiranya cukup ya Dok ya. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa penasaran dari audien kita semuanya. Dan kalau masih penasaran ya, kita tidak menutup ya untuk terus kita berkomunikasi untuk menyampaikan berbagai ilmu. Jadi silahkan kalau masih penasaran dengan kasus jantung anak, boleh untuk chat di IG RSUD Al-Ihsan dan insya Allah kita akan menjawab dan akan langsung kita hubungkan dengan dokter spesialis jantung. Baik, terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Dan jangan lupa meskipun dalam kondisi pandemi COVID, jangan lupa kita tetap terus berbagi ya. Berbagi itu tidak hanya materi tetapi dengan berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua. Amin. Dan tak lupa ya, yuk kita selalu jadi pejuang untuk negeri kita, jadi pahlawan untuk negeri kita, dan tidak harus dengan menggunakan senjata karena musuh kita saat ini tidak menggunakan senjata juga. Tapi tetap lakukan protokol kesehatan dengan lakukan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. Dan M yang ketiga, menjaga jarak. Baik, saya Hartati dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Salam S3K, senyummu, senyumku, sehatmu, kebahagiaanku. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anggi. Sami-sami.